Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan materi pembelajaran agama Islam mengenai kunci kerukunan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan 4 nilai utama pembentukan kerukunan dalam Islam, yaitu tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari poin pertama, yaitu toleransi atau tasamuh. Secara etimologi, tasamuh berasal dari kata samaha yang berarti tegang rasa, lemah lembut, dan saling memaafkan. Secara istilah, tasamuh merupakan sikap saling menghargai antara manusia sesuai dengan batasan agama Islam. Penting untuk dipahami bahwa toleransi dalam Islam bukanlah mencampur adukan akidah atau ritual ibadah, melainkan pengakuan dan penghargaan atas keberadaan agama lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Bahkan, dalam surat Al-An'am ayat 108, Allah tegas melarang kita mencela Tuhan atau sesembahan agama lain agar tidak memicu permusuhan. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, terdapat 4 faktor utama yang mendorong lahirnya sikap tasamuh. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Yang kedua, kesadaran bahwa perbedaan di dunia merupakan realitas yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah Maha membuat perhitungan, sehingga manusia tidak berhak mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang secara mutlak. Dan yang keempat, adanya perintah Allah untuk selalu berbuat adil dan berakhlak mulia. Teladan tasamuh telah ditunjukkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabat. Di Madinah, Rasulullah hidup berdampingan secara damai dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, beliau tidak merusak rumah ibadah non-muslim. Rasulullah juga senantiasa memberi makan seorang Yahudi buta yang miskin. Bahkan, ketika ada jenazah warga Yahudi yang melintas, Rasulullah berdiri menghormatinya. Saat para sahabat bertanya, beliau menjawab, "Bukankah dia seorang manusia juga?" Poin kedua adalah persamaan derajat atau musawah. Kata musawah berasal dari kata sawa yang berarti meratakan atau kesetaraan. Ini adalah sikap terpuji yang memandang setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Menurut Muhammad Ali Al-Hashim, prinsip musawah melingkupi berbagai hal. Yang pertama, kesetaraan merupakan buah dari keadilan. Yang kedua, tidak ada keistimewaan derajat atas beban tanggung jawab. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan setara dalam hal kewajiban agama, hak sipil maupun kekayaan. Yang keempat, setiap warga berhak atas perlindungan hukum dan kesempatan menduduki jabatan publik tanpa diskriminasi. Penerapan musawah dapat kita lihat dalam sejarah. Islam hadir menaikkan derajat kaum wanita yang pada masa jahiliyah dianggap sebagai barang dagangan. Rasulullah juga mengajarkan kesetaraan hukum ketika seorang Yahudi menagih hutang dengan kasar, di mana beliau melarang sahabat marah karena penagih memiliki hak untuk berbicara. Khalifah Umar bin Khattab juga berpesan kepada Hakim Abu Musa al-Asy'ari untuk menyamaratakan perlakuan di pengadilan. Selain itu, Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid, seorang pemuda berusia 18 tahun, menjadi panglima perang tanpa memandang usianya yang masih sangat muda. Poin ketiga adalah sikap moderat atau tawasud. Tawasud berasal dari kata wasota yang berarti tengah. Tawasud adalah sikap memilih jalan tengah dan menghindari perilaku ekstrim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143, umat Islam dijadikan sebagai ummatan wasotan atau umat pertengahan. Tawasud mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, dimensi akidah, yaitu menyeimbangkan antara takdir Allah dan kehendak bebas atau ikhtiar manusia. Yang kedua, dimensi akhlak, yaitu memadukan antara syariat dan hakikat secara selaras. Yang ketiga, dimensi syariat, yaitu menyeimbangkan kemaslahatan individu dan kolektif, dan tetap mendahulukan kepentingan bersama jika terjadi pertentangan.
Dalam keseharian, penerapan tawasud dilakukan dengan menghindari ungkapan ekstrim saat menyebarkan agama Islam, menjauhi perilaku yang suka menghakimi perbedaan pemahaman, serta selalu memegang teguh prinsip persaudaraan dan toleransi. Poin terakhir adalah saling bersaudara atau ukhuwah. Ukhuwah berasal dari kata akhun. Ukhuwah adalah sikap yang menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, dan saling percaya. Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam Al-Quran dan pemikiran Prof. Quraisy Shihab, persaudaraan dibagi menjadi beberapa cangkupan, mulai dari persaudaraan senasab dan sekeluarga, persaudaraan sebangsa atau wataniyah, persaudaraan sesama muslim atau ad-din al-islamiyah, hingga persaudaraan atas dasar kemanusiaan atau insaniyah, dan kesamaan sebagai sesama makhluk ciptaan Allah atau ubudiyah. Untuk mencapai rasa persaudaraan yang sejati, ada 5 tahapan proses yang harus kita lalui. Yang pertama, ta'aruf atau saling mengenal. Yang kedua, tafahum atau saling memahami. Ketiga, ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang keempat, ta'aluf atau bersatu dalam visi dan misi. Yang kelima, takaful atau saling memberi rasa aman dan perlindungan. Dengan menerapkan tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah, kita dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan juga damai. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.